Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial Ibu Statistik 1000 halaman. Salam sehat, bahagia, sejahtera bagi sahabat semuanya. Pada kesempatan ini, kami ingin sharing tentang tutorial Smart PLS versi 3 atau 4, khususnya tentang cara menulis jurnal dari hasil output Smart PLS. Jadi setelah menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi, maka tugas kita selanjutnya adalah menulis jurnal. Bagaimana menulis jurnal atau publikasi ilmiah ini coba kami gunakan atau sharing kepada teman-teman semua menggunakan referensi terpercaya. Sekali lagi, tema kali ini membahas tentang cara menulis jurnal ya dari hasil output Smart PLS. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan, kebahagiaan, dan juga memberikan semangat bagi kami, ya, bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kami doakan semoga bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat lagi dan berkarir dengan sukses. Sekali lagi, subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Apa saja isinya untuk menulis hasil dari output Smart PLS? Prinsipnya setiap jurnal memiliki standar yang berbeda dalam penulisan isi tabel dan mengungkapkan dari hasil isi jurnal tersebut ya. Hasil penelitian dituangkan dalam tabel-tabel akan memudahkan pembaca untuk membaca menganalisis dari hasil penelitian. Meski demikian, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan terlalu banyak menulis eh, apa namanya tabel ya, jangan terlalu banyak membuat tabel, tapi tabel itu cukup maksimal ada 5 tabel, kemudian lebih dari 5 tabel disimpan di dalam lampiran. Sekali lagi, maksimal 5 tabel di dalam badan jurnalnya, kalau lebih dari 5 tabel disimpan di dalam lampiran. Setiap jurnal memiliki standar yang berbeda ya, jadi cara penulisan isi maupun cara menuangkan tabelnya. Meskipun demikian kita coba lihat dari suatu referensi ya, dari suatu referensi nanti dari Sage ya, eh, ini referensi jurnalnya dari Sage ya. Nanti kita coba tuangkan bagaimana menuangkan hasil dari output Smart PLS. Oke, sebelum lebih jauh membahas tentang bagaimana cara mengisi jurnalnya, menulis dalam bentuk jurnalnya, kita lihat panduan utama ya, panduan utama bagaimana kita menulis hasil dari suatu analisis PLSM. Di sini disebutkan oleh Haier ya, how to report the result of PLSM. Silakan baca jurnal yang ditulis oleh Haier, Sada dan Ringelal ini adalah bagaimana cara membuat tulisan ilmiah dari hasil output PLSM. Oke, dari jurnal ini yang ditulis oleh Haier kami tuliskan sebagai berikut seperti ini. Kira-kira nanti tampilinnya apa aja? Pertama, evaluasi model pengukuran dulu, yaitu loading vector, compositability, alpha, dan juga AV, serta validitas diskriminan, Forner dan Lekert. Ini kita tampilkan ya di dalam jurnal. Jadi hasil penelitian kita sudah kita olah dengan Smart PLS 3 atau 4, kita tampilkan dalam jurnal. Nah, yang ini ada 5 indikator ini kita masukkan di dalam jurnal. Yang kedua adalah evaluasi model strukturalnya, terdiri evaluasi multikolinearitas, ini inner FIF, varian inflated faktornya di bawah 5, kemudian signifikansinya, selang kepercayaan paid koefisiennya, kemudian effect size dari F square dan epsilon V-nya dimasukkan dalam model, kemudian evaluasi goodness of fit-nya R square, Q square, SRMR, PLS predict, dan robustness check. Ini dimasukkan dalam tabel. Bagaimana caranya? Memasukkan seluruh hasil dari output Smart PLS yang sangat banyak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu model pengukuran, model struktural, dan juga goodness of fit-nya di dalam tabel-tabel dalam jurnal yang terbatas. Oke, kita akan membahasnya lebih jauh di dalam hasil dari output Smart PLS ini. Oke, ini sekali lagi referensi bagi teman-teman ya untuk bagaimana sih cara bikin laporan di dalam skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal. Coba kita mengikuti panduan dari Haier ini. Semoga kualitas hasil penelitian di Indonesia semakin lebih baik ya. Kita mimpi besarnya adalah kualitas hasil penelitian di Indonesia itu lebih baik ke depan, lebih berkualitas lagi dan lebih berbobot lagi di dalam menampilkan hasil-hasil dari output penelitian kita. Oke, kita ada beberapa referensi. Yang pertama adalah yang ditulis oleh James Gaskin dan teman-temannya dari Sage ini. Ya, ini referensinya. Kemudian yang kedua juga dari Sage juga. Kita lihat ya. Ini dari tulisannya ini Mediating Effect Organization Commitment dari Sage juga. Oke, dalam jurnal ini nanti kita akan bisa melihat satu tabel yang sangat singkat ya. Yang pertama adalah tabelnya demografik responden. Kemudian yang kedua tabelnya adalah tabel hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang ketiga adalah PLS predict.
ya PLS Predict. Kemudian sisanya tabel-tabel yang lain disimpan di dalam lampiran. Nah, ini dia lampirannya. Ya. Karena tabelnya lebih dari 5, maka disimpan di dalam lampiran ini, Appendix A. Ini lampirannya, statistik deskriptifnya ya, disimpan di dalam lampiran. Oke, yang kedua juga sama ya. Tabelnya singkat, hanya ada 5 tabel di sini ya. Yang pertama itu demographic responden sama. Kemudian yang kedua nanti dimasukkan tabel model pengukurannya seperti ini ya. Ini namanya model pengukurannya ya, ada auto loading, CRAV. Kemudian yang ketiga dimasukkan diskriminan validity-nya. Ini tabel diskriminan validity-nya digabung dalam satu tabel, yaitu Fornell dan Laker dan juga HTMT, heteroid monotroid ratio, kemudian pengujian model strukturalnya. Oke, dari 2 jurnal referensi ini, coba kami tuliskan di dalam suatu paper ini yang memudahkan bagi teman-teman nanti bagaimana cara menulis suatu jurnalnya. Oke, kita masuk dulu di dalam model penelitian kita dengan Smart PLS seperti ini. Kemudian nanti kita run ya, model ini kita run. Oke, setelah kita run di sini kita lihat ada outer loading. Ini namanya adalah outer loading. Kemudian yang kedua adalah constructability. Ini dia CR, ini Cronbach's alpha, ini CR, ini AV ada di sini tabelnya. Kemudian diskriminan validity. Ini dia HTMT ya, ada di sini, dan juga Fornell dan Laker ada di sini tabelnya. Oke, jadi yang pertama kita run di sini. Oke, ini kemudian kita run, kemudian nanti kita dapatkan outputnya seperti ini. Sekali lagi, auto loading ada di sini. Kemudian yang kedua adalah CR dengan AP, Cronbach's alpha, CRAV ada di sini tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah diskriminan validity, sebelah kiri ada Fornell dan Laker dan HTMT. Bagaimana caranya menuliskan di dalam jurnal? Oke, yang pertama, judul ya, sama semua jurnal ada judulnya, ada abstrak, introduction atau pendahuluan, ada teori, disebutkan teori-teori yang kita gunakan, referensinya dari siapa saja ya. Ini referensinya dari siapa aja ya. Kemudian kita sebutkan di sini, kemudian hipotesisnya kita pecah dua, yaitu direct effect, pengaruh langsung, dan juga pengaruh tidak langsung atau mediasi. Kita sebutkan di sini, kemudian metode analisisnya menggunakan PLS, dan kita akan fokus di hasil penelitian. Kita lihat hasil penelitiannya pertama tabel demografik responden. Disebutkan dulu di sini respondennya ada berapa, ada 100, dan ini demografiknya. Ya, laki-laki, perempuan, pendidikan, lama bekerja ya. Ini contohnya adalah penelitian tentang guru. Yang kedua adalah evaluasi model pengukuran. Disebutkan dulu evaluasi model pengukuran itu apa saja yang akan kita pakai ini. Ya, jadi evaluasi model pengukuran disebutkan dulu seperti ini, outer loading, compositability, Cronbach's alpha. Kita sebutkan dulu, yaitu outer loading, compositability, Cronbach's alpha, AP, dan juga Fornell dan Laker. Kemudian ini tabelnya. Tabel hasilnya seperti ini, cara menampilkannya. Sama seperti di dalam jurnal yang tadi dibuat ya, kita tampilkan tabelnya seperti ini. Nah, ini. Ya, ini nama variabelnya, ini item pengukurannya, ini outer loadingnya, ini CR, ini AV, ini Cronbach's alpha atau convergent validity-nya. Sama. Kita buat agar di dalam penelitian ini kita tahu pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih gitu. Kita tidak saja indikatornya aja, motif 2, motif 3, motif 4, motif 5, motif 6, tanpa ininya. Ini akan membingungkan pembaca. Ini maksudnya apa sih pertanyaannya? Motif 2, 3, 4, 5, 6 itu isinya apa saja sih? Nah, supaya pembaca tidak bingung, maka kita tulis di sini bahwa motivasi itu diukur oleh di sini 5 item, yaitu pengakuan dari guru yang lain, semangat, kemudian yang lain-lain dimasukkan, auto loading, Cronbach's alpha, compositability, dan AV. Nah, saya banyak sekali melihat di dalam jurnal hanya ditampilkan indikator-indikatornya yang membingungkan. Ini maksudnya indikatornya isinya apa aja? Nah, coba kita lihat di dalam panduan jurnal ini jelas. Ini indikatornya loh. Ini nama variabelnya, ini indikatornya, ini hasil outer loadingnya. Jadi bisa kita lihat di sini hasil auto loadingnya mana yang tinggi dan mana yang rendah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemudian dari hasil tabel ini diceritakan di bawah isi tabelnya apa saja. Ya, loading vektornya terletak dari berapa aja, compositability-nya berapa, alpha-nya berapa, AP-nya berapa, kemudian disambungkan dengan teori. Contoh lagi dengan pemberdayaan diukur oleh 4 item, AV-nya berapa, CR-nya berapa, Cronbach's alpha-nya berapa. Kemudian item yang paling tinggi itu adalah pemberdayaan 2 dan 4, loading vektor yang tertinggi. Kalau nanti pemberdayaan 4 dan 6 yang paling tinggi,
itu orang bisa ngelihat, oh pemberdayaan 4 dan 6 itu isinya apa? Oh ini. Jadi pemberdayaan guru itu yang paling kuat menjelaskan dalam pemberdayaan guru itu adalah nomor 4 dan nomor 6. Yaitu guru terlibat di dalam pembelajaran siswa dan guru terlibat di dalam pengelola kehidupan sekolah. Ini auto loading yang paling tinggi. Nah, dengan cara seperti ini paham ya, ini indikatornya, ini item pengukurannya, kemudian dijelaskan di sini. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi validitas diskriminan, sama seperti tabel yang tadi di dalam jurnal dijelaskan ya. Ini contohnya. Diskriminan validity ini juga perlu ditampilkan ya. Umumnya memang di dalam jurnal internasional itu hanya ditampilkan sekarang ini HTMT saja ya, tetapi di sini juga bisa ditampilkan dua kriteria itu Forner dan Laker dan HTMT. Menurut hemat kami cross loading tidak perlu ditampilkan, cukup ditampilkan Forner dan Laker dan HTMT, tapi dibikin dalam satu tabel, jadi tidak terlalu banyak tabel. Di dalam skripsi, tesis, dan disertasi bisa saja dipisah menjadi satu tabel, tapi di dalam jurnal ditulis menjadi satu tabel seperti ini. Diskriminan validity Forner Laker HTMT sama seperti ini, kita bikinkan seperti ini, Forner dan Laker dan HTMT, kemudian baru di bawahnya penjelasannya. Nah, ini penjelasannya Forner dan Laker dan HTMT. Oke, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural. Coba kita lihat. Nah, apa saja yang perlu ditampilkan dalam evaluasi model struktural? Ada uji multikolinier, signifikansi, selang kepercayaan F-square, dan uji mediasi. Ini uji mediasi ya. Terbaru di Indonesia, kami yang pertama membuat video tutorial tentang efek mediasi. Silahkan cari video tutorial di dunia ini. Hanya ada 2 video tutorial yang menampilkan tentang efek mediasi. Ya, yang berbahasa Inggris namanya dari James Gaskett, dan berbahasa Indonesia kami yang pertama di Indonesia tentang Upsilon P ini. Silahkan cari referensi jurnal yang terpercayanya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana cara menampilkan uji model struktural. Kita kembali lagi ke sini. Ini uji model strukturalnya. Oke. Tapi kami lebih merekomendasikan yang ditulis oleh James Gaskett ini untuk uji model strukturalnya. Coba kita perhatikan. Saya rotate ya. Ini. Oke. Ini adalah referensi dari James Gaskett. Ini sangat lengkap sekali. Kita lihat di sini. Ini adalah variabel dependent-nya atau outcome. Ini prediktornya. Ini hipotesisnya. Ini fate coefficient-nya. Ini T statistiknya. Ini V-value-nya. Ini 95% kepercayaan ini. Ini signifikan atau tidaknya, yes, no, yes, no. Ini F-square-nya, ini FEF-nya untuk multicollinear, dan ini R-square decomposition-nya. Oke, dengan tabel yang lengkap seperti ini, kita buatkan tabel. Dalam satu tabel, nanti kita akan melihat hasil dari output Smart PLS ini lengkap sekali. Oke, sebelum masuk ke sana, saya akan run dulu, di mana kira-kira ada pengujian hipotesisnya. Balik ke gambar, kemudian kita run. Pengujian model strukturalnya ini pakainya BCA, Bias Corrected Accelerated ya, 5000 kali. Kemudian di run, jangan lupa open report, klik. Oke, ini kita lihat path coefficient-nya di sini. Ini path coefficient-nya, ini signifikansinya, ini T statistiknya ya. T statistiknya p-value, ini path coefficient-nya. 95 confident intervalnya ada di sini. Confident interval, ini batas bawah, ini batas atasnya. Batas bawah, ini batas atasnya. Oke. Untuk uji mediasi ada di sini, specific indirect effect, ya bisa klik di sini. Ini path coefficient mediasi, ini V-value-nya, kemudian ini confident intervalnya. Ya, ini confident interval 95%, ini batas bawah, ini batas atasnya. Oke, kita lihat hasil dari evaluasi model struktural. Apa saja isinya? Pertama, kita menceritakan dulu evaluasi model struktural itu apa saja ini yang kita masukkan di dalam jurnal kita. Ya. Pertama, multicollinear, signifikansi 95%, efek mediasi, kemudian R-square, Q-square, SRMR, PLS predict, dan robustness check. Silakan cari di dalam skripsi, tesis, dan disertasi di Indonesia, dan kami tampilkan, menurut HAIR ini harus ditampilkan. Jadi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian di Indonesia, tidak cukup hanya ini aja. Signifikan, tidak signifikan, signifikan, tidak signifikan. Nggak cukup. Nggak cukup Bapak Ibu semua, sahabat statistik semua, kita hanya menampilkan signifikan dan tidak signifikan. Nggak cukup. Kita juga harus menampilkan ukuran-ukuran yang lainnya untuk memperkuat bahwa itu signifikan atau tidak. Maka kita harus menampilkan effect size, R-square, Q-square, SRMR, PLS predict, dan robustness check. Jangan-jangan signifikan dan tidak signifikan ternyata tidak robust. Ya, ternyata model strukturalnya itu heterogen, tidak robust. Berarti gagal sebenarnya.
Kita mengatakan sesuatu itu signifikan dan tidak signifikan. Ternyata multicollinearnya ada multicollinear. Gitu. Ternyata effect size-nya rendah, sedang, atau tinggi tidak diketahui. Oleh karena itu, maka kita tampilkan dua ukuran tabel ini, yaitu evaluasi model struktural dan evaluasi goodness of fit ini di dalam output jurnal kita. Ya, sekali lagi ada multicollinear, uji signifikansi, selang kepercayaan, effect size, kemudian S-square, Q-square, SRMR, PLS predict, dan robustness check. Sangat lengkap sekali sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Haier. Ya, jadi kalau nulis disertasinya hanya signifikan dan tidak signifikan, nggak cukup, nggak lengkap, nggak bagus disertasinya, kurang berkualitas. Oleh karena itu kita gunakan panduan yang ditulis oleh Haier, How to Report the Result of PLSM. Masa sih nulis disertasi hanya signifikan dan tidak signifikan? Nggak cukup, Pak. Kita harus tampilkan ukuran-ukuran yang lain yang ditampilkan di dalam PLSM ini sesuai dengan guideline, yaitu rekomendasi dari Haier ini. Oke ya, nah ini sudah saya pandukan untuk menulis di dalam evaluasi model struktural ini seperti ini, dua tabel ini. Nah, kita tampilkan di dalam tabel ini, yang pertama kita ceritakan dulu evaluasi model struktural itu apa saja. Pertama multicollinear, kedua 95%, ketiga adalah effect size-nya, kemudian effect size mediasinya kita tulis di sini upsilon P-nya, kemudian kita masukkan R-square-nya, kriteria yang kita gunakan siapa? Kriteria yang dari Chin atau kriteria yang dari Haier. Kemudian Q-square-nya kita menjelaskan, kemudian SRMR-nya, kemudian PLS predict, ya, kita masukkan di sini PLS predict-nya, ini PLS predict-nya kita ceritakan dulu di atas. Kemudian yang terakhir adalah robustness check-nya kita masukkan. Ya, robustness check di dalam PLSM itu apa saja? Yaitu yang kedua, yaitu linearity dan heterogeneity saja. Kemudian setelah itu baru kita ceritakan hasilnya. Ya, kita ceritakan hasilnya, evaluasi model strukturalnya yaitu tidak ada multicollinear. Kemudian yang kedua kita ceritakan R-square-nya. Ini R-square-nya. Kemudian kita ceritakan ini R-square-nya. Ini menceritakan R-square ini. Ini menceritakan R-square. Kemudian kita menceritakan Q-square. Kemudian kita menceritakan SRMR, nilai kita berapa. Nilainya 0,095. Kemudian kita menceritakan robustness check-nya. Ya, ini robustness check-nya apa saja yang terdiri dari dua hal, yaitu linearity dan heterogeneity. Linearity dengan uji linearitas, ya. P-value-nya harus lebih besar dari 0,05 dan heterogeneity-nya dengan PMIC VLS, ya. Heterogeneity-nya dengan PMIC VLS. Oke, heterogeneity-nya tadi sudah saya sebutkan di sini. Heterogeneity-nya dengan PMIC VLS dan hasilnya ada di bawah. Nah, ini hasilnya. Oke ya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Nah, ini dia. Tabel ini sesuai dengan tabel yang diceritakan oleh James Gaskin ini, ya. Bayangkan satu tabel tapi memuat seluruh informasi model struktural yang diperlukan di dalam pengujian model struktural Smart PLS atau SAM-PLS. Ya, ini satu tabel tapi semuanya sama seperti James Gaskin. Kita lihat di sini hipotesisnya, ada PET coefficient ini kita tampilkan, ini p-value-nya signifikan atau tidak. Kemudian dikasihkan 1, 2, 3 bintang. 1 bintang 5%, 2 bintang 1%, 3 bintang di bawah 1%. Kita kasih bintang. Kemudian p-value-nya. Kemudian 95% kepercayaan PET coefficient yang tadi saya sebutkan, batas bawah dan batas atasnya. Hasil pengujiannya signifikan atau tidak. Kita masukkan FIF-nya di sini, varian inflated factor. Ya. Varian inflated factornya ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga F-square-nya. Ini di sini, oke. Kita masukkan F-square-nya, jangan lupa. Hampir di sebagian besar jurnal internasional itu pasti akan ditanyakan F-square-nya. Ya, F-square dan kita tampilkan upsilon P-nya. Ya, upsilon P ini adalah kebaruan di dalam suatu penulisan jurnal, ya, dimasukkan efek mediasi. Ya, efek mediasi ini dimasukkan upsilon P namanya, statistik upsilon P. Kemudian R-square dan Q-square. Jadi cukup di dalam satu tabel besar ini kita bisa memuat seluruh informasi yang tadi. Jadi seluruh informasi yang tadi, ya, yaitu R-square, Q-square, ya, itu dimasukkan di dalam satu tabel hasil pengujiannya. Oke, kemudian baru disebutkan hipotesis pertama, diterima ada pengaruh signifikan pemberdayaan guru terhadap motivasi kerja, PET coefficient segini, p-value-nya 0,05, 95%-nya berapa, F-square-nya berapa, maka termasuk di dalam pengujian pengaruh sedang. Ya, jadi pengaruh rendah, sedang, atau tinggi itu dilihat bukan dari PET coefficient, tapi dilihat dari effect size F-square ini.
Tapi untuk uji mediasi di bawahnya. Nah, ini cerita uji mediasi. Kita pakai upsilon P, ya. Nah, ini namanya upsilon P-nya 0,032. Menurut Ogbeibu ini masih tergolong rendah. Kemudian apa namanya 95%-nya kita masukkan di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan tambahkan teori. Oke, kemudian kita tampilkan model strukturalnya seperti ini. Sama di dalam jurnal juga ditampilkan model strukturalnya. Nah, ini ya di dalam jurnal ini ditampilkan model strukturalnya seperti ini, sama. Kita tampilkan juga model strukturalnya. Kemudian setelah itu kita tampilkan bagian terakhir adalah PLS Predict. Ya, coba lihat di dalam jurnal yang ditulis oleh ini James Gaskin ini ada PLS Predict ini nih. Ini namanya PLS Predict. Ya. Prediction Power Analysis ini namanya PLS Predict. Ada RMSE ya dan Chi-square Predict-nya. Oke, kita tampilkan juga di sini PLS Predict, yaitu model PLSM dengan model LM. Jadi sangat jarang sekali ya deskripsi tesis disertasi di Indonesia ini menampilkan PLS Predict. Padahal sebenarnya di dalam tulisan Haier ini, di dalam jurnal yang ditulis oleh Haier di sini disebutkan bahwa PLS Predict itu wajib dimasukkan karena menggambarkan tentang kekuatan daya prediksi. PLSM itu adalah aliran SEM prediksi, SEM berbasis prediksi. Oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa SEM memiliki kekuatan prediksi rendah, sedang, dan tinggi, maka PLS Predict harus ditampilkan. Nah, ini kita tampilkan PLS Predict-nya. Oke, bagian terakhir ini adalah lampiran. Jadi tabel-tabel yang tidak dimuat di dalam badan tabel ini dimasukkan di dalam lampiran. Seperti SRMR ini tadi sudah kita sebutkan. Kemudian uji linearitas ini dimasukkan. Kemudian heterogenitas ini juga ditampilkan di sini. Oke, untuk uji heterogenitas saya lihat dulu di dalam ebook yang saya tulis ya. Kontrol PMix PLS ya. Kita tampilkan PMix PLS. Nah, ini di bab kami sudah tampilkan tentang PMix PLS untuk uji heterogenitas di dalam model struktural ya. Ini yang tadi satu segmen ini di sini. Ya, ini dia tabelnya. Oke, ini tabelnya kita lihat nilai big dan nilai caiknya ya. Model satu segmen lebih rendah dibandingkan dengan model dua segmen. Jadi artinya bahwa model strukturalnya itu tidak terjadi heterogenitas. Jadi sampel itu homogen ya. Jadi sampel penelitian kita berasal diambil dari suatu populasi yang homogen. Oke, saya simpulkan kembali bagian terakhir yang perlu ditampilkan saja. Pertama ada demografik responden. Tampilkan ya demografik responden seperti ini. Kemudian tampilkan evaluasi model pengukurannya. Terdiri dari indikatornya dituliskan, outer loading, Cronbach alpha, CR dan AV dituliskan. Kemudian dituliskan lagi diskriminan validity-nya, Forne dan Lecker di dalam satu tabel. Kemudian ditampilkan pengujian model strukturalnya, ya cukup satu tabel, tapi memuat seluruh informasi pengujian model struktural ini, mulai Fed coefficient, V-value 95%, hasil Fed coefficient, pengujian signifikannya, FEF, multicollinear effect size, kemudian R-square dan Chi-square. Bagian terakhir, tabel yang kelima itu adalah PLS Predict. Ini tabel yang kelima menampilkan tentang PLS Predict. Oke. Sisanya, tabel yang tidak bisa dimuat di dalam badan jurnal disimpan di dalam lampiran. Oke. Baik sahabat statistik semua, untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian di Indonesia, mari ya kita sampaikan di dalam jurnal kita, skripsi, tesis maupun disertasi, terutama hari ini adalah jurnal, output yang wajib disampaikan di dalam jurnal. Pertama adalah evaluasi model pengukuran, ada 5 hal. Kemudian evaluasi model struktural ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal di dalam evaluasi model struktural ini. Dan tadi sudah kami tampilkan bagaimana cara membuat tabelnya. Jangan lupa untuk subscribe di dalam channel ebook statistik 1000 halaman. Mau jagoan olah data sendiri ya, bisa mengolah data sendiri. Ini kami sudah tuliskan ebook statistik 1800 halaman, ber-ISBN Perpustakaan Nasional, jadi bisa jadi masuk referensi di dalam penulisan karya tulis ilmiah. 100% tutorial, satu kali beli gratis selamanya. Ada video tutorialnya, sekarang mencapai 136 video tutorial, dan target kami tahun ini akan kami update lagi Risrael versi 12 dan Stata versi ke-17. Cukup satu kali beli. Nah, kami jualan e-booknya ini cukup satu kali beli. Bagi dosen cukup satu kali beli, bagi mahasiswa cukup satu beli, dan gratis selamanya. Jadi kami update Risrael versi 12, Stata 17 tahun ini, dan SPSS versi ke-28 atau ke-29 tetap gratis selamanya seumur hidup. Jadi cukup beli satu kali, gratis seumur hidup, dan jasanya cukup murah, jasanya seharga di bawah harga pulsa.
Harga pulsa 1 bulan kita cukup membeli suatu e-book yang sangat bermanfaat untuk karya tulis ilmiah, membantu karya tulis ilmiah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat statistik semua, meningkatkan kualitas hasil penelitian di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.